Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di konten yang santai, kreatif, dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, memenuhi request dari beberapa teman, kali ini saya akan membahas tentang kurikulum 2022 atau yang disebut juga dengan kurikulum prototype. Perihal kurikulum ini pernah disampaikan oleh Mas Menteri pada saat puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 di Kemayoran, Jakarta. Menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka, sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru, kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya, dan ketiga memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru. Sahabat Dikbud, kurikulum prototipe ini seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Menteri kita, sudah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Dan kurikulum yang ditawarkan ini adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Seperti apa kurikulumnya? Nanti dulu. Saya akan bagi-bagi file dulu kepada sahabat Dikbud tentang file kurikulum 2022 ini. Gratis loh ya. Caranya bagaimana? Sahabat Dikbud tinggal like dan subscribe video ini, kemudian kirim ke kolom chat nomor WA atau email Anda. Nanti saya akan kirimkan file tersebut lewat nomor WA dan email yang sahabat Dikbud kirimkan. Oke, sekarang kita bahas kurikulum prototipe ini. File ini saya ambil dari paparan Ketua Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan juga dari file paparan Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yang berjudul Kebijakan Kurikulum untuk Membantu Pemulihan Pembelajaran yang disampaikan pada saat melakukan sosialisasi kurikulum prototipe dengan Komisi 10 DPR pada tanggal 20 November 2021. Disebutkan dalam paparan tersebut bahwa kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kemudian di situ kita bisa melihat juga lini masanya. Jadi pada masa pra-pandemi yang kita pakai adalah kurikulum 2013, kemudian pada masa pandemi yaitu tahun 2020 sampai 2021, kita memakai kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pada masa pandemi tahun 2021 sampai 2022, yang kita pakai adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Ini hanya di sekolah penggerak dan SMK-PK. Kemudian pada masa pemulihan pembelajaran, yaitu pada tahun 2022 sampai 2024, maka kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi di sini hanya sebagai opsi ya sahabat Dikbud ya, tidak ada paksaan. Kemudian pada tahun 2024, inilah penentuan dari kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Benang merahnya adalah bahwa kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, orientasi holistik. Jadi kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, menyeluruh, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial emosional, dan spiritual. Yang kedua, kurikulum ini berbasis kompetensi, bukan konten.
Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kontekstualisasi dan personalisasi. Jadi kurikulum ini dirancang sesuai konteks atau budaya, misi sekolah, lingkungan, kearifan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe ini dirancang untuk mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Sahabat Dikbud, pada paparan tersebut juga disebutkan bahwa kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, ya, atau teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Oke, kita akan menuju ke karakteristik utama kurikulum prototipe yang pertama, yaitu pengembangan karakter. Dalam kurikulum 2013 sebenarnya sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberikan porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Kemudian dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu penting untuk pengembangan karakter karena yang pertama memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu dan juga struktur belajar yang fleksibel. Dipaparkan juga 7 tema utama yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang spesifik. Di sini sudah tercantum 7 tema utamanya, sahabat Dikbud. Yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 3, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Kelima, kearifan lokal. 6, kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah suara demokrasi. Karakteristik utama yang kedua adalah bahwa kurikulum prototipe ini fokus pada materi esensial. Dijelaskan juga di sini bahwa pembelajaran yang mendalam seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan lain-lainnya itu memerlukan waktu. Sementara materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Nah, pada kurikulum prototipe itu berfokus pada materi yang esensial saja di tiap mata pelajaran. Jadi, untuk memberikan ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Jadi pada kurikulum prototipe ini memang terdapat pengurangan jumlah kompetensi ya, sahabat Dikbud. Hal ini dapat dilihat dari paparan Bapak Menteri Nadiem Makarim tentang perbandingan jumlah kompetensi kurikulum 13 dan kurikulum prototipe. Di sini diambil contoh 3 mapel yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sains. Kemudian diilustrasikan di situ bahwa rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Kemudian untuk mata pelajaran matematika, rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013.
2013. Dan untuk mata pelajaran sains, rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipenya berkurang 19% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Ini adalah salah satu contoh capaian pembelajaran dalam bentuk KD. Sangat banyak dan terpisah-pisah ya sahabat Dikbud. Ini adalah contoh untuk kelas 1 dan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum 13. Sedangkan ini adalah capaian pembelajaran yang menggunakan kurikulum prototype. Ya, ini untuk kelas 1 dan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia juga di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Di situ terlihat bahwa capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang utuh, ya, dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Di situ komponennya hanya menyimak, kemudian membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Ya, kemudian itu yang di sebelah kanannya itu adalah capaian pembelajarannya. Itu berupa paragraf yang utuh dan sangat mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Ini adalah capaian pembelajaran di kurikulum prototype. Karakteristik utama kurikulum prototype yang ketiga itu adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Dipaparkan di situ bahwa kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Kemudian struktur kurikulum saat ini juga mengunci pada jam pelajaran per minggu. Sedangkan kurikulum prototype menetapkan tujuan belajarnya itu per fase, di mana setiap fase itu 2-3 tahun. Hal ini untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Selain itu, kurikulum prototype juga menetapkan jam pembelajaran per tahun, agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Untuk fase-fasenya kita dapat lihat di sini, pada baris dengan warna oranye di situ, itu adalah fase-fasenya. Yang pertama itu adalah di kolom 2 yaitu fase PAUD, ya, sama dengan yang kemarin usianya. Kemudian yang kedua adalah ada fase A. Fase A itu dari kelas 1 dan 2 usia 6-8 tahun. Kemudian fase B. Fase B itu adalah kelas 3 dan 4 usia 8-10 tahun. Kemudian fase C kelas 5 dan 6 usia 10-12 tahun. Fase D untuk jenjang SMP. Kemudian fase E untuk jenjang SMA. Kemudian bagaimana karakteristik kurikulum di setiap jenjang? Sahabat Dikbud, kita bisa lihat di sini. Ini akan saya bacakan untuk PAUD dan SD saja ya. Untuk jenjang yang lainnya, sahabat Dikbud bisa baca sendiri di filenya ya, nanti di file yang saya kirim. Oke, untuk PAUD, itu karakteristiknya adalah bahwa kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Jadi nanti diperbanyak menggunakan buku bacaan anak untuk penguatan literasi. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Untuk SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPS dan IPA digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Ya, jadi digabung IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Selanjutnya, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyeknya, untuk penguatan profil pelajar Pancasila, untuk SD dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Kita lihat di situ untuk SMP itu
3 kali dalam 1 tahun, dan SMA juga 3 kali dalam 1 tahun. Sahabat Dikbud, Mendikbudristek juga memaparkan penerapan kurikulum prototipe itu didukung melalui penyediaan buku teks serta pelatihan dan pendampingan bagi guru, KS, dan Dinas Pendidikan. Untuk buku teks pelajaran dan perangkat ajar pendukung itu berupa buku teks. Sedangkan modul dan perangkat ajar lain disediakan secara digital melalui platform digital untuk guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan pos reguler, dukungan Pemda, dan juga yayasan. Kemudian untuk buku cetaknya disediakan melalui Siplah dengan dana BOS atau juga bisa dicetak mandiri. Untuk pelatihan dan pendampingan guru, KS, dan Pemda dilakukan melalui pelatihan mandiri bagi guru dan KS melalui microlearning di platform digital. Kemudian juga pendampingan guru atau KS oleh sekolah penggerak angkatan pertama dan pendampingan bagi Pemda. Bagaimana dengan jam mengajar dan tunjangan profesi guru? Adanya perubahan struktur mata pelajaran tidak akan merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapat tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Jadi sahabat Dikbud tidak perlu khawatir ya. Implikasi perubahan dan mitigasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Jam mengajar mapel-mapel kelompok umum, alokasi beban mengajarnya tetap. Kemudian diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, seperti menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, linearitas mata pelajaran. Disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum prototipe. Misalnya, untuk mata pelajaran informatika dapat diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang informatika atau MIPA. Yang terakhir adalah kapasitas guru dan sekolah untuk menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah dan pembelajaran. Di sini diberikan pelatihan dan pendampingan kepada komite sekolah atau guru, kepala sekolah, dan pengawas, dan menyediakan platform teknologi untuk guru belajar dan berbagi. Nah, Sobat Dikbud, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kurikulum prototipe. Mungkin bisa saya katakan ini adalah part 1 ya. Insya Allah nanti akan saya buat video-video berikutnya yang membahas tentang kurikulum 2022 ini dengan lebih mendetail lagi sesuai dengan bagian-bagiannya. Kita nanti bisa belajar bersama di situ. Oke, sekali lagi bagi yang menginginkan file dari kurikulum prototipe ini, silakan like dan subscribe video ini, kemudian kirimkan nomor WA atau email sahabat Dikbud di kolom chat. Nanti saya akan kirimkan filenya lewat nomor WA dan emailnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.